Nah saudara-saudara, saya akan meneruskan dengan iman rasuli dalam poin dia dikuburkan. Sudah 2 kali saya berkhotbah Yesus dikuburkan. Yang memberikan kuburan kepada dia Tuhan melalui Yusuf Arimatia. Kuburan itu kenapa dibikin? Tidak ada orang tahu. Dibikin di mana? Di pinggir kota Yerusalem. Di mana? Dekat satu taman. Dan kuburan itu pernah dipakai? Tidak pernah. Kuburan itu kuburan baru. Kuburan seorang yang kaya, yang mempunyai tanah di luar kotanya dia. Seperti engkau beli tanah di Ciloto, atau beli tanah di Anyer, atau beli kota di Bogor. Demikian Yusuf Arimatia membeli sebidang tanah di luarnya Yerusalem. Memang di dalam kota lebih mahal, di luar kota lebih murah. Dia mempunyai satu tanah di luar kota, nah bikin satu taman yang bagus. Untuk apa? Kalau dia ke Yerusalem, tidak usah tinggal di hotel, mungkin bisa tinggal di rumah atau villa sendiri. Tetapi dia tidak bangun villa, dia bangun kuburan. Heran sekali ya, orang kelebihan uang bukan bangun rumah, bangun kuburan dulu. Siapa yang selain rumah sudah ada kuburan? Coba angkat tangan. Hampir tidak ada orang bangun kuburan kan. Dia bangun kuburan dulu. Setelah dia bangun, dia kembali ke desanya di Arimatia. Tetapi saudara-saudara, Tuhan yang di surga mengetahui kebutuhan, mengatur sejarah, mencampuri tangan setiap hidup orang mencintai dia. Itu sebab kuburan itu sebenarnya disiapkan untuk Yesus Kristus yang akan mati bagi umat manusia, akan dipaku di Yerusalem. Dan malam itu setelah dia selesai diturunkan dari salib, malam itu langsung dimasukkan kuburan yang baru itu. Saya percaya hamba Tuhan yang melayani Tuhan tidak usah banyak pikir kapan pensiun, kalau tua matinya di mana. Semua disiapkan oleh Tuhan. Amin. Saudara-saudara, Yesus tidak berkhotbahnya tidak pernah bicara mengenai pensiun dia. Tidak pernah bicara mengenai kalau dia mati, kalau dia tua bagaimana. Karena dia seluruh hidup serahkan kepada Tuhan. Tuhan mengatur segala langkah yang belum pernah direncanakan oleh manusia. Karena Allah mempunyai pikiran jauh lebih sempurna dari pikiran siapapun yang melayani Tuhan. Barang siapa memelihara rumah Tuhan, Tuhan tidak lupa memelihara rumah dia. Barang siapa betul-betul merencanakan untuk keluarga Tuhan, Tuhan tidak mungkin membuang keluarga dia. Saya seumur hidup tidak banyak memikirkan anak saya bagaimana. Tapi sekarang semua anak sudah sekolah, sudah selesai. Saya baru tahu saya tidak perlu menjadi orang kaya baru bisa mengirim anak saya ke Amerika. Saya tidak perlu mempunyai uang banyak baru bisa melunaskan uang studi mereka. Karena saya pentingkan rumah Tuhan. Dan Tuhan mengingat rumah saya. Amin. Saya mementingkan anak-anak Tuhan. Tuhan mementingkan anak-anak saya. Saya memperduli pekerjaan Tuhan. Tuhan sendiri memperduli segala sesuatu yang saya perlukan. Yesus Kristus seumur hidup 30 tahun menanti sampai waktunya Tuhan. 3,5 tahun bersusah payah mengabarkan Injil. Waktu Yesus mati di kapaku di atas kayu salib, begitu turun dia masuk ke kuburan, Tuhan Allah sudah siapkan dia. Tuhan siapkan kuburan yang terbaik, tidak jauh dari Yerusalem. Tidak usah dikubur kembali kepada Nazaret, tidak usah dikuburkan Bethlehem. Yesus lahir di Bethlehem, Yesus besar di Nazaret, Yesus mati di Yerusalem. Begitu dia mati, sore itu jam 3 dia tutup dia punya napas. Jam 6 kira-kira diturunkan. Jam 8 sudah bersihkan semua, sudah dibungkus dengan kemenyan mungkin 45 sampai 50 kilo. Sudah dibungkus dengan kain kapan. Lalu jenazahnya taruh di mana? Tuhan sebelumnya sudah sedia kuburan untuk Yesus Kristus. Yesus dikuburkan. Saudara-saudara,
Hari ini pagi saya terus memikirkan tentang Yesus dikuburkan, lalu Yesus bangkit pula. Apakah doktrin kristologi yang kita bisa terima di dalam kedua istilah ini? Dia dipakukan, mati, dan dikuburkan. Hari ketiga dia bangkit pula daripada orang mati. Saudara-saudara, dengan tubuh inkarnasi, Yesus dikuburkan di dalam kuburan manusia. Dan dengan tubuh inkarnasi, Yesus tidak diizinkan melihat korupsi, atau tidak izinkan untuk badannya menjadi rusak. Lalu hari ketiga dia bangkit pula dari antara orang mati. Nah, ini satu peristiwa yang ada beberapa waktu gap di dalam dunia ini. Waktu itu dia 3,5 tahun melayani. Siang malam dia terus dengan jerih payah, dengan terus tidak habis-habis. Dia begitu capek, letih lesu melayani, sampai dia dipaku di atas kayu salib. Lalu dia putus napas dan dia dikuburkan 2 hari lebih. Pada hari ketiga, Yesus Kristus pagi-pagi bangkit pula daripada kuburan, bangkit pula dari antara orang mati. Ini satu gap di mana dia pernah hidup dan dia mati, dan dia pernah mati dan bangkit pula. Di dalam 1-2 hari kematian Yesus Kristus ini, Alkitab mengatakan dia masuk ke dalam kuburan. Nah, saudara-saudara, bisa bayangkankah Yesus masuk kuburan sama kita masuk kuburan mempunyai perbedaan yang besar. Kalau dia adalah seorang mempunyai tubuh sama seperti punya tubuh. Saya punya tubuh, engkau punya tubuh. Tubuh kita mulai hidup di dalam janin, di dalam rahim ibu kita. Tubuh kita mulai mati pada waktu hembusan napas terakhir keluar dari hidung kita, lalu kita menyerahkan hidup. Sesudah itu tidak ada inisiatif, tidak ada aktivis, tidak ada aktif yang inisiatif daripada siapapun. Engkau bagaimana dicuci badanmu, engkau tidak bisa atur. Engkau bagaimana dibungkus dengan kain lalu masuk kuburan, engkau tidak bisa atur. Engkau bagaimana tubuhmu dimasukkan dalam peti, diasung ke tempat mana, lalu dimasukkan dalam liang kubur yang mana, engkau tidak bisa atur. Engkau bisa atur orang lain, atur sendiri waktu engkau masih ada napas. Tapi napasmu begitu berhenti, engkau menjadi seorang pasif sama sekali. Saudara-saudara, engkau melihat jenazah-jenazah orang yang meninggal, dia sama sekali tidak bisa gerak, dia tidak bisa atur. Bagaimana diatur oleh orang lain, dia hanya pasif. Nah, waktu Yesus mati sampai Yesus bangkit, saat itu dia menyerah. Pada saat itu dia memberikan seluruh tubuhnya diatur oleh orang lain. Tapi Tuhan Allah sudah mengatur semua orang harus memperhatikan. Ternyata hanya muridnya tidak berbagian sama sekali. Muridnya ikut Yesus 3,5 tahun. Pada waktu Yesus mati tidak ada yang ikut. Waktu Yesus dikuburkan, Petrus tidak ada, Yohanes tidak ada, Yakobus tidak ada. Saudara-saudara, itulah salah satu sebab ada seorang yang membuat satu lagu. Waktu Yesus dipaku, hadirkah engkau? When my Lord was crucified, were you there? When my Lord was enthronement, were you there? When my Lord was resurrected, were you there? Di manakah engkau waktu Tuhan dikubur? Di manakah engkau waktu Tuhan meninggal dunia? Waktu Yesus disalib, muridnya semua tidak ada kecuali yang paling muda satu anak, namanya Yohanes. Dia kembali ke Golgota. Alkitab tidak mencatat waktu Yesus di atas Golgota ada Petrus, ada Yohanes, ada rasul-rasul yang lain. 12 orang tidak muncul satu. Yudas sudah bunuh diri, mati lebih dulu sebelum Yesus dipaku. Yang lain semua melarikan diri. Tidak ada satu yang mendampingi dia. Saudara-saudara, sekarang pendeta-pendetamu, engkau begitu dekat dengan dia. Waktu dia sakit, engkau di mana? Waktu pendetamu meninggal, engkau di mana? Engkau tidak peduli, itu bukan urusan saya.
Murid-murid sahabat nari makan dengan Yesus, ikut kebaktian dengan Yesus, dengar khotbah Yesus. Tapi pada waktu Yesus dipaku atau salib, semua muridnya tidak ada yang hadir. Tidak ada yang ikut sampai langkah terakhir. Saudara-saudara, Elias mempunyai seorang murid namanya Elisha. Dia berlainan dengan semua murid daripada sekolah-sekolah Nabi. Sekolah Nabi mempunyai ratusan murid, tapi semua tidak mempunyai hati seperti Elisha. Elisha adalah satu-satunya mengikut Elias sampai detik terakhir. 3 kali Elia berkata kepada dia, engkau berhenti di sini saja, saya mau pergi. Tidak, engkau kemana aku ikut. Elia ke Yordan, Elisha ikut. Elias ke Girga, Elisha ikut. Elias menyeberangi sungai Yordan, Elisha tetap ikut. Sesudah menyeberangi sampai di tempat di luar belantara, mendadak ada api dari langit, ada kuda api dari langit, ada kereta api dari langit turun seperti angin yang ribut. Elisa ketakutan setengah mati. Apakah yang terjadi kepada orang yang mendahului aku? Apakah yang terjadi pada guruku? Dia tidak tahu. Tapi waktu itulah Allah mau memanggil Elias pergi. Waktu hamba Tuhan yang penting yang memimpin engkau mendadak pergi, di manakah engkau? Karena engkau begitu tidak memperhatikan. Elisa satu-satunya murid yang tidak mau meninggalkan Elias sampai jejak kaki daripada terakhir dia tidak berada. Dan pada waktu itu angin ribut, angin api datang menjemput Elias naik ke surga. Sebelum itu Elias tanya Elisa, apakah yang kau minta daripadaku? Jikalau seorang pendeta mau meninggal dunia, tanya murid-murid sekolah teologi, apakah yang kau minta aku tinggalkan kepada engkau? Mungkin mereka mengatakan, Bapak, engkau sudah mau ke surga, silakan pergi. Bukumu kasihkan saya, karena sekarang buku mahal. Saya sekolah teologi tidak bisa beli. Engkau punya ribuan buku, kalau engkau pergi, kasih buku kepada saya. Atau orang mengatakan, kalau pendeta pergi, kebetulan tidak ada anak rumahnya, kasih saya. Atau ada yang pendeta pergi, sisakan kedudukan tinggi diam gereja kasih saya. Elisa tidak. Elisa tidak minta apa-apa. Dia cuma minta roh yang menggerakkan hatimu, kiranya juga menggerakkan hatiku. Aku minta 2 kali. 2 kali lipat ganda dari Roh Kudus yang menggerakkan hatimu. Roh yang memberikan api kepadamu, roh yang memberikan cinta kasih kepadamu, roh yang memberikan kuasa kepadamu, turun kepada aku 2 kali. Saudara-saudara, saya paling senang kalau ada murid-murid seperti ini. Dia bukan minta harta, bukan minta warisan, bukan minta uang, bukan minta kedudukan. Karena itu semua tidak penting. Yang dia minta kuasa Roh Kudus 2 kali lipat ganda. Yesus tidak ada jabatan apa-apa. Yesus tidak latar belakang apa-apa. Saudara-saudara, baik Yesus, baik Yohanes, mereka tidak kepemimpinan, tidak kuasa apapun di dunia, tapi di mana mereka hadir, di situ dia menjadi pemimpin. Saudara-saudara, jangan minder karena engkau tidak pangkat, minder karena engkau tidak ada jasa, engkau tidak ada titel, engkau tidak ada gelar doktor, tidak ada kekuatan apa-apa. Yesus tidak latar belakang ekonomi, Yesus tidak ada tunjangan politik, Yesus tidak ada kekuatan daripada pangkat-pangkat politik. Yesus tidak ada apapun yang menjadi signifikan di dunia. Tapi di mana Yesus datang, kepemimpinan dan berkuasa Roh Kudus yang urapi dia, di situ ada. Elisa melihat dengan jelas, what is significant in my teacher? Elias kenapa signifikan? Kenapa penting? Karena roh Tuhan ada pada dia. Pada waktu Elias tanya, apa yang kau minta daripadaku? Elisa mengatakan, aku hanya mau 2 kali lipat ganda roh yang ada padamu, tolong berikan kepadaku. Ini jawaban pertanyaan yang paling sulit. Elisa tidak bisa menjawab.
Elisa tidak bisa memberi. You ask me top of all of Holy Spirit. You ask me 2 times of the power of Holy Spirit. I cannot give it to you. Maka tidak dijawab. Waktu dia naik, cuma dibuka bajunya, dilempar ke bawah, dan Elisa dapat baju itu. Dia tahu Tuhan sudah mendengar doa dia. Waktu dia pulang lagi ke sungai Yordan, dia pakai pakaian dari Elias, memukul permukaan air, dan sungai Yordan mengatakan, where is the God of Elijah? Di manakah Allahnya guruku? Tuhan di surga, engkau sudah panggil profesor saya pulang, engkau sudah panggil Elias pergi, tapi engkau masih adakan? Gereja harus teruskan. Saya bukan memerlukan kedudukan, memerlukan sesuatu status yang penting. Saya memerlukan roh Tuhan yang memimpin gereja. Roh Tuhan yang memanggil Elias, sekarang turunlah kepadaku. Waktu dia mengatakan, where is the God of Elijah? Setelah dia tanya pertanyaan itu, pukullah pakaian dengan air. Air itu terbuka menjadi 2 belah. Dia jalan di situ. Berarti Roh Kudus meneruskan dia. Roh Kudus memenuhi dia. Roh Kudus meneruskan pelayanan kepada Elias. Sekarang turun kepada Elisa. Tuhan tidak meninggalkan zaman. Saudara-saudara ingat, kalau satu hari Stephen Tom meninggal dunia, tidak bisa khotbah lagi, engkau jangan takut, engkau jangan khawatir. Engkau mesti mengetahui, yang penting bukan Stephen Tongnya, yang penting Roh Kudus yang memenuhi Stephen Tong. Amin. Yang penting Roh Kudus yang memanggil Stephen Tong. Kalau roh itu masih terus bekerja, kalau roh itu masih memanggil banyak orang, biar Stephen Tong meninggal dunia, tidak apa-apa. Biar hamba Tuhan dipanggil Tuhan, tidak apa-apa. Karena tugas dia sudah selesai. Karena tubuh dia sudah tidak kuat. Karena dia sudah melulaskan, menjalankan apa yang Tuhan kerjakan. Itu sebab kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan yang membangun gereja adalah Tuhan yang tidak mati. Tuhan yang membangunkan penginjilan adalah Tuhan yang tidak mati. Tuhan yang menggerakkan gerakan reform Injili adalah Tuhan yang tidak mati. Penggerak reform Injili sudah pergi, biar. Pemimpin gereja sudah mati, biar. Pendeta-pendeta yang mendirikan gereja reform Injil kalau sudah dipanggil, biar. Tapi yang memanggil mereka, Tuhan yang masih ada, masih mendampingi. Saya bersyukur bertuhan. Berapa hari yang lalu saya ketemu seorang pendeta, sudah semua rambut putih. Saya bilang, tolong tanya pendeta, saya serius, di mana penerusmu? Dia tercengang. Dia mengatakan, Pak Tong, saya sudah dengar engkau tanya kalimat ini 4 kali. Saya sudah ingat dari hari pertama dengar kalimat ini, dan saya terus memikirkan sampai hari ini. Saya maafkan, saya sudah tua, saya tidak basa-basi. Selama kenal engkau 15 tahun, saya belum lihat engkau mempersiapkan penerusmu. Gerejamu hanya engkau seorang pendeta, sama 4 penginjil perempuan-perempuan. Lalu saya tanya, kalau engkau mati, gerejamu akan kemana? Dia tunggu 2 menit. Dia bilang, saya sudah lihat di antara gereja saya ada 2 anak sekolah teologi reform di Taipei. Saya bilang, you kira itu akan menjadi penerusmu kah? Mereka sudah sekolah di Taipei, mau balik sini tidak? Tak tahu. Mereka sering kembali sama engkau melayani tidak? Tidak. Bisakah mereka meneruskan pikiranmu? Tak tahu. Saudara-saudara, mesti ada penerus. Dan penerus harus mengerti roh yang memimpin, yang memanggil, yang menggerakkan semua hamba Tuhan yang sudah dipakai oleh Tuhan. Setelah belajar dengan rendah hati, melihat dengan amat teliti, dan mengalami dengan sendiri, dengan sungguh-sungguh abdi di hadapan Tuhan, baru roh Tuhan bekerja bersama-sama. Elias, ada Elisa. Ini contoh dan teladan yang bagus yang kitab suci berikan kepada kita. Saudara-saudara, Yesus Kristus bagaimana? Setelah Yesus meninggal dunia,
Sebelum itu dia sudah memberikan amanat agung. Sebelum Yesus naik ke atas kayu salib, dia sudah panggil 12 orang. Dan 12 orang itu waktu mati cuma 1 orang yang dekat dia. Sesudah itu tunggu dia bangkit. Sebelum naik surga, Yesus panggil mereka, memberikan perintah amanat agung ke seluruh dunia sebelum meninggalkan dunia ini. Saudara-saudara, waktu Yesus ada di kayu salib, murid-muridnya tidak ada. Waktu Yesus dikuburkan, murid-muridnya tidak ada. Waktu Yesus dikuburkan, murid-murid yang paling dekat dia semua kurang memperhatikan Yesus kalau sudah mati bagaimana. Namun demikian Allah di surga memanggil Nikodemus dan memanggil seorang nama Yusuf untuk meneruskan pengkuburan kepada dia. Saudara-saudara, waktu Yesus meninggal dunia, yang menjalankan tugas memberes mayatnya, memasukkan kuburannya, justru bukan murid-murid yang sebenarnya dekat dengan dia. Begitu banyak hal hamba Tuhan pada waktu kesulitan tiba, majelis yang paling dekat dengan dia tidak ada. Waktu yang bisa membereskan dia bukan orang yang engkau kira yang paling kenal dia. Tuhan sendiri siapkan semua. Lalu Yesus masuk ke dalam kuburan. Waktu itu cuma beberapa wanita yang melihat di mana jenazah Yesus ditaruh di dalam kuburan yang mana. Kenapa wanita? Wanita lebih teliti, wanita lebih penuh dengan perhatian, wanita lebih sabar mengerjakan hal-hal yang kecil-kecil. Saudara-saudara, Maria yang berada di atas bukit Golgota, melihat sampai Yesus menghembus napas terakhir, mereka ada di sana. Dan Maria ibu Yesus dibawa pulang oleh Yohanes ke tempatnya. Sedangkan Yesus turunkan daripada salib. Lalu ada Maria yang lain melihat Yusuf Arimatia yang bereskan tubuh Yesus. Lalu mereka semua pulang. Tetapi saudara-saudara, 3 perempuan ini tidak mau pulang. Mereka mengikut terus sampai Yesus masuk ke dalam kuburan mana. Mereka catat kuburan mana, nomor berapa, tempatnya mana, bagaimana jalan. Baru mereka kembali. Hari ketiga Yesus bangkit. Waktu Yesus bangkit, maka ada orang memberitahu kepada murid-murid Yesus, dia masih hidup. Langsung Yohanes sama juga Petrus, mereka pergi ke kuburan mau menemukan Yesus. Mereka pergi ke kuburan, mana tahu tempatnya, mana tahu lokasinya, kecuali ada wanita yang kasih tahu. Kenapa engkau tahu? Karena saya tidak mau pulang. Hari itu sampai langkah terakhir saya melihat jenazah dia ditaruh di mana. Nah saudara-saudara, semua catatan Alkitab ini memberikan side story, satu cerita yang pinggiran yang tidak penting untuk mendidik kita. Sedang kita melayani Tuhan, harus kita perhatikan hal-hal yang kecil yang bagaimana. Saudara-saudara sekalian, sekarang saya mau meneruskan dengan beberapa konsep yang penting. Tubuh yang dikuburkan. Yesus mempunyai tubuh, dan tubuh ini dimatikan dan akhirnya dikuburkan. Engkau mempunyai tubuh, saya mempunyai tubuh. Tubuh kita satu hari akan mati, akan dikuburkan. Tetapi di seluruh dunia, dari hari pertama Adam dicipta dan akhirnya mati dikuburkan, sampai hari terakhir manusia terakhir dikuburkan. Ini ada ribuan, miliaran juta manusia yang pernah hidup, pernah mati, dan pernah dikuburkan. Di antara miliaran, puluhan miliar manusia yang pernah hidup, pernah mati dan kuburkan, Yesus satu-satunya tubuh yang dikuburkan, beda dengan semua yang lain. Sekarang saya mau tanya, what is the difference of the burial of Jesus Christ in compare with all others burial? Apakah perbedaan tubuh Kristus yang dikuburkan dengan semua manusia yang pernah hidup, yang pernah mati dan pernah dikuburkan? Saudara-saudara, kecuali 2 orang yang belum pernah mati dan belum pernah dikuburkan, satu Enok, satu Elias, yang langsung diangkat
diangkat oleh Tuhan sebelum mereka mengalami kematian. Semua yang lain yang sudah pernah hidup, yang pernah mati, yang pernah dikuburkan, berbeda dengan Yesus Kristus. Yesus pernah hidup, Yesus pernah mati, Yesus pernah dikuburkan. Tapi dikuburnya tubuh Yesus ini adalah tubuh yang berlainan dan semua tubuh orang lain. Pertama, tubuh Yesus berbeda dengan tubuh kita, karena tubuh kita ada dari lahir melalui seorang laki-laki yang diciptakan oleh Tuhan, mengasihi dan menikah dengan seorang perempuan yang diciptakan oleh Tuhan. Mereka bersetubuh secara seks, akhirnya melahirkan bayi yang namanya engkau dan saya. Yesus Kristus mempunyai tubuh bukan akibat dari seorang laki-laki yang dicipta Tuhan menikah dengan seorang wanita yang dicipta Tuhan, bersetubuh lalu melahirkan. Yesus bukan akibat hubungan seksual manusia. Yesus bukan pembuahan daripada kedua orang yang dicipta oleh Tuhan, satu laki-laki, satu perempuan yang bertemu. Sehingga tubuh Kristus adalah tubuh berbeda dengan semua tubuh yang lain. Meskipun semua yang mati dikuburkan, tidak terkecuali Yesus mati dikuburkan, tapi tubuh Kristus yang dibunuh dan yang dikuburkan lain dengan tubuh semua orang yang hidup, mati dan kuburkan. Sebab semua orang yang hidup, mati dan kuburkan adalah hasil pertemuan sperma dengan telur melalui hubungan seks antara pria dan wanita, akhirnya menghasilkan seorang bayi yang dijanin, yang dilahirkan dunia. Yesus tidak. Yesus tidak pernah mempunyai seorang ayah yang berhubungan dengan seorang ibu lalu mengakibatkan pembuahan. Dia dilahirkan melalui di dalam rahim ibunya. Waktu Yesus dilahirkan adalah caranya Tuhan memberikan penglihatan, memberikan nubuat kepada ayahnya dan kepada ibunya, di mana seorang malaikat yang bernama Jibril datang kepada Yusuf berkata, jangan engkau membuang pacarmu, jangan membuang orang yang sudah dijodohkan kepadamu. Dia susah menjawab pertanyaan dia. Memang dia jodohku, memang saya berpacaran dengan dia dan sudah dijodohkan menjadi istriku, tetapi saya tidak mengerti mengapa dia belum hubungan sama saya, belum menikah sama saya, sudah hamil, perutnya sudah menjadi besar, saya tidak ngerti Tuhan. Mereka berkata, nikahilah dia, karena Maria bukan mendapatkan buah dari siapapun, melainkan Roh Kudus menaungi akan dia, sehingga dia akan melahirkan seorang bayi, dan bayi itu laki-laki. Dan engkau mesti menikah dengan Maria, dan anak itu lahir, harus kau beri nama sebagai Yesus, karena dia akan menyelamatkan umatnya keluar daripada dosa. Saudara, namakan dia Yesus. Yesus itu istilah di bahasa Ibrani adalah Joshua. Joshua berarti yang menyelamatkan. The one you are going to give birth will be called Jesus. His name is Jesus, Savior, because He's going to deliver out the people of His own out from the bondage of the sin. Dia akan mengeluarkan umatnya dia sendiri keluar dari dosa. Itu sebab Yesus dilahirkan dan diberi nubuat oleh seorang malaikat Jibril yang berkata, bukan buah perbuatan hubungan seks antara laki dan perempuan. Ini perbedaan pertama. Yesus adalah juru selamat. Yesus adalah buah Roh Kudus yang menaungi anak darah Maria, sehingga Yesus mempunyai tubuh yang berbeda-beda dengan engkau dan saya. Kedua, apakah perbedaan tubuh Yesus dibandingkan tubuh kita sama orang-orang lain? Yesus adalah dari lahir sampai mati tidak berdosa. Yesus adalah seorang yang bertubuh tapi tidak pernah melakukan dosa apapun dari segala anggota tubuhnya. Yesus mempunyai tubuh
Lalu tujuannya kenapa? Kenapa harus mempunyai tubuh? Kalau engkau membaca di dalam Ibrani pasal 2:14, saudara-saudara semua mempunyai daging dan darah, maka dia harus sendiri menjadi tubuh yang berdaging dan berdarah. Saya mempunyai daging dan darah. Yesus yang mau menyelamatkan saya, dia harus sungguh-sungguh menjadi orang yang berdaging dan berdarah seperti saya, sehingga kelihatan, dengar baik-baik, kelihatan tidak berbeda. Yang disebut kelihatan itu apa? Artinya gejalanya, fenomenanya. Lihat dari lahiriah secara luar, Yesus mempunyai tubuh sama seperti engkau dan saya. Saya mempunyai tubuh yang daging dan berdarah, dilahirkan oleh ibuku, karena ibuku bersetubuh dengan ayahku. Yesus juga harus dilahirkan menjadi tubuh yang berdaging dan darah, kelihatan seperti manusia, dan dia sendiri adalah manusia. Dia dilahirkan melalui ibu yang mengandung dia, tetapi bedanya ibunya tidak bersetubuh dengan laki-laki. Ibunya bukan mendapatkan buah dari orang berdosa, sehingga Yesus mendapatkan tubuh dari Maria. Yesus mempunyai tubuh yang berdaging dan berdarah. Yesus menjadi manusia sejati, kelihatan seperti engkau dan saya, karena sama-sama dilahir, sama-sama berdaging dan darah, sama-sama sebagai anak manusia dari kandungan manusia, dilahirkan ke dalam dunia. Yesus demikian, saya juga demikian. Tapi bedanya, saya membawa dosa ke dunia, Yesus tidak. Saya mempunyai orang tua yang berdosa, ibu berdosa, ayah berdosa, Yesus tidak. Yesus mempunyai ibu yang adalah orang berdosa, keturunan orang berdosa, tapi dia dikuduskan rahimnya, dan dia adalah seorang perempuan yang suci, yang tidak pernah disentuh oleh laki-laki. Dia adalah seorang perempuan yang beribadah, yang begitu penuh perasaan takut kepada Tuhan, dan dari kecil dia menjalankan kehendak Tuhan. Maria dipilih karena dia orang perempuan yang sangat besar berkat Tuhan Allah. Waktu malaikat berkata kepada dia, "Oh perempuan yang berbahagia," atau istilah lain yaitu anak gadis yang diturunkan anugerah besar yang kepada engkau. Sekarang dengarlah, engkau telah akan mendapat naungan dari Roh Kudus, dan tahun depan engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki. Waktu Maria mendengar kalimat ini, dia terlalu terkejut. Saya belum nikah, bolehkah saya mengandung? Bolehkah saya melahirkan anak? Mereka berkata, Roh Kudus akan berada di atas dirimu. Bukan sperma laki-laki yang masuk ke dalam rahimmu, tapi Roh Kudus akan dengan kuasa lebih besar, kuasa dari Allah yang mencipta langit bumi. Sekarang Roh Kudus berada dalam rahimmu, akan menaungi engkau, akan mengerjakan hal yang baru di dalam seluruh sejarah, akan menciptakan sesuatu mujizat yang besar di dalam rahimmu. Benih suci akan datang kepadamu, dan Allah akan memakai engkau mempunyai seorang di dalam rahimmu yang akan dilahirkan menjadi juru selamat. Saudara-saudara, sebagaimana malaikat berkata kepada Yusuf, yang kau lahirkan berikan nama Yesus, karena dia akan menyelamatkan umatnya keluar daripada dosa. Give him the name of Jesus, because he will deliver his people out from the sin. Sekarang malaikat yang sama Jibril berkata kepada Maria, karena yang kau akan lahirkan akan disebut Sang Kudus dari Allah. The one you are going to give birth will be called the Holy One of God, Sang Kudus dari Allah. Dan dia adalah disebut anak daripada Allah yang Maha Tinggi. He will be called the Son of God in the highest. Ini 3 nama. Satu namanya Yesus, kedua namanya Sang Kudus, ketiga anak Allah. Diberikan malaikat kepada Yusuf dan kepada Maria. Yusuf 1, Maria 2. Yusuf tahu namanya itu namanya Yesus. Maria mengetahui itu namanya Sang Kudus, namanya anak Allah. Saudara-saudara, kita menyebut nama Yesus 7 nama paling besar: Yesus, Kristus,
Juru Selamat, Tuhan, Sang Kudus, Anak Allah, Immanuel. Ini semua nama yang paling besar. Ada nama yang bukan diberikan oleh Yusuf, bukan diberikan oleh Maria. 7 nama besar itu diberikan oleh Allah melalui malaikat Jibril yang memberi nubuat tentang kelahiran Yesus di dunia ini. Saudara-saudara, Maria tidak tahu kenapa terjadi. Tahu-tahu Roh Kudus datang menaungi dan memberi isi ke dalam rahimnya. Dan dia tahu ini Sang Kudus, Anak Allah. Yusuf tidak tahu apa-apa. Mendatang melihat pacar dia hamil. Dan akhirnya Tuhan kasih nubuat, jangan buang dia. Karena ini adalah perempuan suci yang kau lihat, aku pilih dia dengan mengirim Roh Kudus ke atas dia. Saudara-saudara, Yesus lahir, dia mempunyai persamaan seperti kita. Dilahirkan oleh manusia, membesarkan diri sejak kecil dia merahim wanita, dan dilahirkan oleh seorang ibu di dunia. Engkau demikian, saya demikian, Yesus sudah demikian. Yesus dilahirkan dari rahim. Yesus dibesarkan di dalam tubuh perempuan. Yesus dikandung oleh seorang wanita. Dan Yesus dilahirkan oleh seorang anak darah Maria. Engkau dilahirkan oleh seorang wanita yang nikah sama suaminya. Saya dilahirkan oleh seorang wanita yang hubungan dengan suaminya. Kita semua adalah buah dari hubungan seks. Yesus tidak. Ini perbedaan pertama. Dia tidak pakai hubungan seks. Kita papa mama pakai hubungan seks. Kedua, Yesus berbeda dengan kita karena dia adalah karena nubuat dari Tuhan. Dan waktu dilahirkan, dia sudah dilahirkan sebagai status Sang Kudus. Sehingga Yesus mempunyai tubuh dari seorang Sang Kudus. Lain sama kita. Saya mau tanya, Yesus mempunyai tubuh yang berdaging dan berdarah. Apakah Yesus bisa luka? Tubuh Yesus bisa luka tidak? Jawab saya. Dari mana tahu? Karena Alkitab mengatakan melalui bilurnya engkau akan disembuhkan. Bilur berarti luka-luka akibat dicambuk oleh pecut yang mempunyai kailan besi yang menakutkan. Yesus dicambuk 40 kali. Setiap kali kurang 1 kali. Dan setiap kali itu pakai 7 cambuk. Dan 7 cambuk, makin cambuk mempunyai 7 cabang. Makin cabang 7 kailan daripada besi. Begitu dipukul 1 kali, ditarik 490 lubang keluar daripada tubuhnya. Darah lahir. Yesus bisa dilukai? Bisa. Yesus bisa berdarah? Bisa. Yesus menderita sakit? Iya. Alkitab mengatakan dia harus menderita dulu. Dia harus disengsarakan dulu. Lalu dia akan masuk dalam kemuliaan. Inilah bedanya kristologi dengan ajaran-ajaran yang lain. Semua orang menganggap dari status yang tidak terlalu bagus menuju kepada yang lebih bagus, lebih bagus, menuju kepada yang lebih maju, lebih kuasa, lebih mulia. Tapi Yesus Kristus tidak. Dari tempat yang paling mulia, paling sempurna, dia turun dilahirkan ke dalam dunia yang begitu mempermalukan, begitu siksa. Yesus turun dari kemuliaan surgawi. Yesus masukkan dunia penuh dengan sengsara. Dan dia mendapatkan tubuh sama seperti engkau dan saya. Dan dia tidak minta diperlakukan dengan baik. Dia membiarkan orang-orang bagaimana menghina dia, menyiksa dia, memberi sengsara kepada dia. Dan ini disebut harus. Itu sebab dari perjanjian lama mendapatkan sesuatu kesimpulan. Kristus harus disengsarakan terlebih dahulu. Harus menderita terlebih dahulu. Tapi kalau Yesus tidak mempunyai tubuh yang berdaging dan darah, kalau Yesus hanya satu roh yang turun ke dalam dunia, seperti mitos-mitos Greka, seperti cerita-cerita dewa, seperti semua yang tidak dapat ajarankan Kristen, maka mereka mempunyai percaya dunia roh. Dan percaya dunia roh kadang-kadang menyatakan diri kepada dunia materi. Saya tidak bisa lihat dewa, tidak bisa mimpi dewa. Tapi dewa-dewa tidak mempunyai tubuh yang berdaging dan berdarah. Maka mereka tidak mengerti kesengsaraan.
Yesus berbeda dengan mitologi. Yesus beda dengan cerita dewa-dewa. Mereka itu khayalan agama, membuat mereka terapung-apung di dalam pikiran-pikiran yang tidak wujud. Tapi iman Kristen berkata, our God became man, Word became flesh. The Creator, our God, come to the created world to visit His creature. Allah Sang Pencipta masuk sungguh-sungguh ke dalam dunia yang dicipta. Allah Roh yang sungguh-sungguh jelma menjadi daging di dalam dunia. Allah yang mempunyai kemuliaan kekal di surga turun ke dalam dunia yang telah berdosa, menerima siksaan dari orang berdosa yang penuh penderitaan. Ini perbedaan. Saudara-saudara, Yesus Kristus mempunyai tubuh yang akhirnya harus masuk ke dalam kuburan. Tapi sebelum masuk kuburan, dia pernah jelma menjadi tubuh yang berdaging dan darah. Dia pernah berada merahim seorang wanita tapi tidak berdosa. Dia pernah lahir menjadi manusia yang dibesarkan dengan kepenuhan kemungkinan dilukai. Yesus dicambuk, Yesus dipaku, Yesus disiksa. Semua ini menjadi fakta karena mengganti engkau dan saya. Saudara-saudara, tetapi bedanya tubuh kita akibat hubungan seks, Yesus tidak. Kedua, tubuh kita adalah sama-sama seperti Yesus dibesarkan, diturunkan di dalam dunia dan sama-sama dilahirkan melalui seorang berrahim wanita. Tapi bedanya adalah dia tidak mewarisi dosa dari Adam, tapi kita mewarisi. Kalau Yesus punya tubuh yang diwarisi daripada sebagian, yaitu seorang namanya Maria. Dari Maria dia mendapatkan tubuh. Ini teologi, ini kepercayaan orang reform yang turun-temurun daripada iman rasuli sampai sekarang. Kita percaya Yesus mendapatkan tubuh melalui seorang wanita namanya Maria. Bedanya kita adalah keturunan wanita yang berdosa menikah dengan pria yang berdosa. Yesus diturunkan melalui orang-orang berdosa, yaitu yang turun sampai Maria. Tapi Maria diberkati Tuhan dengan besar, dinamai dengan Roh Kudus, sehingga tidak ada hubungan antara seks laki dan perempuan. Dan Yesus mempunyai tubuh yang lebih daripada kita, karena Yesus adalah tubuh tadinya firman menjadi daging. Nah, saudara, Alkitab tidak banyak menjelaskan bagaimana firman menjadi daging, tapi firman ini pernah menjadi wujud di dalam diri manusia dan pernah bersalut dengan tubuh yang berpeta teladan yang bukan Allah, tapi peta teladan orang berdosa. Peta teladan menjadi budak. Nah, saudara-saudara, Alkitab three kind of image. Image and likeness of God, the image and likeness of a slave, and image and likeness of the sinner. Saudara-saudara, Alkitab mengatakan peta Allah, ini pertama. Peta tubuh berdosa, ini kedua. Ketiga, peta menjadi budak, ini ketiga. Di dalam kita semua mempunyai tubuh. Tubuh kita, tubuh yang dicipta, tubuh keturunan orang berdosa, nikah seorang berdosa. Yesus mempunyai tubuh masuk dalam dunia ciptaan. Tubuh bukan hasil orang berdosa, hubungan seks yang berdosa, tapi seorang berdosa yang dikuduskan oleh Tuhan, lalu dinaungi Roh Suci yang tidak terbatas. Akhirnya Roh berada di dalam tubuh Maria, lalu Yesus menjadi janin yang menjadi firman menjadi daging yang disimpan di dalam kandungan Maria, lalu lahir. Saudara-saudara, ini perbedaan besar yang kedua. We are not word incarnated. We are concepted. We are conceived through the sinners and sinners in sexual relationship. Ketiga, Yesus mempunyai daging yang berbeda dengan kita, karena janji hanya kepada Yesus, tidak kepada semua orang tentang daging. Semua orang adalah mempunyai tubuh yang bisa rusak. Yesus Kristus mempunyai tubuh yang tidak boleh rusak. Tidak izinkan dia rusak. Tidak izin dia mengalami kerusakan. He will not see the corruption. Sekarang saya tanya,
Yesus Kristus mati, mungkinkah tubuhnya menjadi bau, menjadi rusak karena bakteri, lalu hancur seperti tubuh kita? Mungkin tidak. Mungkin tidak. Saya tadi tanya, Yesus waktu dipukul bisa luka tidak? Bisa. Waktu dia puasa bisa lapar tidak? Bisa. Tapi mungkinkah Yesus tubuhnya menjadi rusak karena bakteri, hancur, lalu rusak bau? Mungkin tidak. Tidak. Kenapa tidak mungkin? Alkitab mengatakan Allah tidak mengizinkan dia melihat kerusakan. Berarti ada pemeliharaan khusus. Dari kapan? Alkitab tidak ngomong. Mungkinkah dari sepermulaan? Mungkin saja. Karena firman menjadi daging. Dan firman yang menjadi daging ada firman yang diizinkan Tuhan. Dan memang sifat aslinya tidak mungkin menjadi rusak, meskipun bisa dijadikan daging yang berdarah. Daging darah tubuh Yesus Kristus. Darahnya menjadi keselamatan manusia. Dagingnya menjadi makanan rohani manusia. Kita bersyukur kepada Tuhan. Sebagaimana Yesus sanggup merubah angin menjadi anggur. Tetapi Yesus Kristus tidak usah rubah. Dia sendiri memiliki tubuh yang memang dari firman menjadi daging. Dan mempunyai kemungkinan dia memiliki potensi yang tidak ada kemungkinan rusak. Itu sebab tubuh Kristus berbeda dengan kita. Dan ketiga, tubuh Kristus bukan hasil seks. Tubuh Kristus adalah inkarnasi dari firman. Tubuh Kristus yang akhirnya hari ketiga bangkit dan tidak pernah mengalami kematiannya lagi sampai selama-lamanya tidak rusak. Nah, ini adalah perbedaan tubuh Kristus dengan tubuh kita. Saudara-saudara, jikalau seorang presiden datang ke rumahmu, engkau akan merasa sungkan sekali. Presiden kok mau datang rumah saya? Rumah saya bagaimana indahnya, tetap rumah orang biasa. Engkau presiden, pimpinan negara, karena engkau mampir rumah saya, lalu duduk di kursi yang saya duduk. Sebelum engkau duduk, saya sudah sering duduk. Lalu undang engkau duduk, saya sungkan, karena ini sudah bekas saya duduk, bekas tempat saya yang tidak layak untuk engkau. Kalau beli kursi yang baru pun tidak layak, karena engkau statusnya presiden atau statusnya raja. Datang ke rumah seorang desa, seorang kampung, seorang petani. Petani itu sungkan sekali kalau raja mau pakai tempat dia. Lalu kalau raja itu kurang enak badan, silakan raja kalau mau tidur di tempat tidurku. Meskipun tempat tidur saya cukup baik, tapi itu tetap tidak layak untuk raja. Karena dia adalah pemimpin terbesar, dia adalah pemilik seluruh negara. Masa tempat tidur saya disuruh dia pakai? Kalau dia pakai lalu dia sakit di situ, saya lebih menjadi tegang luar biasa. Bagaimana raja sakit? Saya mengatakan kali iman ini untuk memimpin engkau masuk dalam pikiran. Bagaimana Allah yang jelma menjadi manusia, mati di bumi. Allah yang berada di surga sekarang menjadi manusia dan mati di bumi. Dan bagaimana kita kuburkan dia? Tadi saya sudah katakan, Tuhan siapkan satu kubur yang baru, yang belum pernah ditempati oleh siapa, untuk menguburkan Yesus Kristus. Dan cuma pinjam kuburan ini tidak sampai 2 hari lebih. Hari ketiga dia sudah bangkit pula dari antara orang mati. Ingat, Alkitab mengatakan 3 hari, bukan berarti 3 kali 24. Kalau 3 kali 24, Yesus mestinya berada di dalam bumi 72 jam. Tetapi Alkitab mengatakan angka 3. Yang penting hari 3, bukan yang penting 3 hari genap. Itu sebab pada hari ketiga Yesus bangkit pula dari antara orang mati. Berarti dia bukan sampai 72 jam di dalam kuburan. Kalau umpama dia jam 6 turunkan, jam 9 sudah masuk kuburan. Hari kedua jam 9 lagi, itu 24 jam. Hari ketiga jam 6 bangun, berarti tidak sampai 36 jam. Tapi 36 jam melintasi hari Jumat, hari Sabtu, hari Minggu. Itulah artinya 3 hari. Itu juga artinya hari ketiga dia bangkit. Dan di dalam lebih daripada kurang dari 36 jam ini, Alkitab memberikan satu janji.
Allah tidak memperbolehkan tubuhnya melihat akan kerusakan. Tidak izinkan tubuhnya bisa rusak. Ini kalau dipikir ekstansi, mungkin dari lahir sampai kekekalan, tubuh Kristus tidak kemungkinan mengalami kerusakan apapun. Saya percaya Yesus bisa lapar. Saya percaya Yesus bisa aus. Saya percaya Yesus bisa capek. Tapi saya tidak percaya Yesus bisa mendapatkan penyakit penular. Saya tidak percaya Yesus bisa menjadi rusak, bau, dan menjadi tubuhnya hancur. Karena ini semua ada kalimat, He does not let His selected one see the corruption. Allah tidak membiarkan yang Dia pilih bisa melihat akan korupsi, kerusakan. Sehingga Yesus Kristus bangkit. Kita bersyukur kepada Tuhan. Yesus pernah datang, pernah dilahir, pernah memiliki tubuh yang berdaging dan berdarah, pernah memiliki badan yang bisa luka, bisa lapar, bisa aus, bisa capek, dan akhirnya bisa dipaku, bisa mengalir darah, dan akhirnya sampai bisa mati. Yesus tadinya adalah orang satu-satunya berpeta teladan ilahi asli. Dan dia menjadi orang satu-satunya yang berpeta ilahi yang asli, turun menjadi mempunyai peta dan teladan manusia. Di situ tulis 2 ayat 1, 最深的形状 the likeness of the sinner's body. Kedua, 奴仆的形象 the image of being a slave. Yesus pernah menjadi seperti budak. Yesus pernah menjadi seperti orang berdosa. Seperti berarti dia mempunyai peta teladan. Peta teladan Allah di surga. Waktu turun ke dunia, peta teladan manusia di bumi. Peta teladan manusia mengandung 2. Peta teladan budak. Kedua, peta teladan yang berdosa. Yesus seperti orang berdosa, tapi dia tidak berbuat dosa. Dia seperti budak, tapi dia bukan budak. Pada waktu Yesus menjadi budak, klimaks daripada peta teladan sebagai budak yang paling jelas ada dia pernah lutut dan dia pernah mencuci kaki daripada semua muridnya. Mencuci kaki seorang adalah satu teladan yang sangat-sangat rendah. Ada tugas dari seorang budak yang sangat-sangat hina. Pada waktu Yesus lutut, ingat dia pakai tubuh yang belumnya ada firman menciptakan langit dan bumi. Datang ke dunia lutut di atas bumi. Dia lutut merendahkan diri lebih rendah daripada murid-muridnya. Lalu dia ambil air, dia buka, dia punya selendang. Lalu dia mulai mencuci kaki Petrus, Yohanes, sampai Yudas. Saat itu berapa rendah, berapa remeh, berapa hina ada di dia. Itu bukan pekerjaan seorang Tuhan. Itu bukan pekerjaan seorang Tuhan. Itu pekerjaan seorang budak yang tidak ada hak apa-apa. Yesus melakukan itu. Sudah melakukan itu, lalu dia duduk kembali. Duduk dengan murid-muridnya untuk terakhir sebelum naik atas kayu salib. Dia mengatakan satu kalimat, Engkau panggil saya Tuhan. Engkau panggil saya sebagai guru. Aku memang adalah Tuhan. Aku memang adalah guru. Yesus tidak mengatakan aku jadi budak. Yesus bertingkah laku seperti budak, tapi bukan budak. Yesus mencuci kaki murid seperti budak, tapi hanya seperti. Dia bukan budak. Karena setelah dia cuci kaki sebagai budak, lalu dia mengatakan aku adalah Tuhanmu. Aku adalah gurumu. Engkau telah menyebut aku Tuhanmu. Engkau telah menyebut aku gurumu. Aku toh mencuci kakimu. Maka kamu harus mencuci kaki satu dengan yang lain. Artinya adalah aku menjadi seperti budak, menjadi teladan bagimu. Jangan kira aku budakmu, karena engkau tetap panggil aku Tuhanmu, tetap panggil aku gurumu. Memang aku adalah Tuhan, aku adalah guru. Tapi guru Tuhan di dalam dunia menjadi teladan yang terbaik semua orang yang mau menjadi Tuhan dan menjadi guru.
Jika engkau mau menjadi tuan, jika engkau mau menjadi guru, jangan lupa engkau harus belajar seperti Yesus Kristus yang rela melayani seperti budak. Bukan budak, tapi rela melayani seperti budak. Saudara-saudara, sebagai pemimpin dunia, kalau tidak belajar dari Yesus, tidak mungkin menjadi pemimpin yang sukses. Pemimpin yang sukses adalah pemimpin yang rela melayani orang lain. Pemimpin yang sungguh-sungguh hebat adalah pemimpin yang tidak merasakan kehebatan sendiri, tapi rela merendahkan diri lalu mencuci kaki daripada murid-muridnya. Yesus Kristus Raja segala raja, Yesus Tuhan segala Tuhan, Yesus adalah Nabi segala Nabi, Yesus adalah seorang imam di atas segala imam. Tapi waktu dia turun ke dunia, dia tidak karena dia mempunyai kedudukan begitu tinggi, dia menjadi sombong. Yesus naik kuda pun sekalipun tidak. Yesus cuma satu kalinya naik keledai masuk Yerusalem. Karena kuda adalah tandanya perang, keledai adalah tandanya pelayan. Kuda adalah tandanya jenderal, tetapi keledai adalah tandanya hamba, adalah budak. Jesus come to be the King of Kings, but he looks as a servant of servants. Saudara, Yesus Kristus sungguh-sungguh Tuhan di atas Tuhan, Raja di atas Raja, Nabi di atas Nabi. Untuk turun ke dunia, dia mencuci kaki, dia melayani. Dia mengatakan, I come not to be served, but I come to serve. Aku datang bukan untuk dilayani, tapi aku datang melayani. Dan pelayan yang paling sejati, paling rendah hati ini, akhirnya betul-betul dipaku, dimatikan, dikubur. Dan di dalam kuburan, dia akhirnya bangkit pula. Karena Allah tidak mengizinkan tubuhnya melihat kerusakan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Hari ini saya khotbah sampai di sini. Tuhan memberkati kita masing-masing. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Engkau sungguh-sungguh jelma menjadi manusia. Engkau sungguh-sungguh datang menjadi seorang hamba untuk melayani umat berdosa. Kiranya Engkau terus memberikan kekuatan kepada kami untuk mengikuti, menteladani cinta kasih Yesus Kristus. Dengar doa kami Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berterima kasih dan doa. Amin.